Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya pernah bercerita tentang buku Faridudin Al-Attar. Faridudin Al-Attar mengajarkan tasawuf melalui kisah serombongan burung-burung yang ingin mencari kekasihnya yang sejati. Konon kabarnya seluruh burung berkumpul, mereka ingin menunjuk seorang raja. Karena setiap masyarakat selalu ada rajanya. Masa katanya keluarga burung ini tidak punya raja? Kebetulan datanglah burung hudhud, seekor burung yang pernah diceritakan Tuhan dalam kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Burung hudhud itu dianggap burung yang paling bijak. Jadi semua burung sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpinnya. Tapi burung hudhud mengelak dan mengatakan bahwa ada seorang pemimpin sejati yang layak kamu cari, bukan saya hanya bisa mengantarkan saja. Dia sebutlah pemimpin yang sejati itu berada jauh di balik Jabal Kaf, Gunung Kaf, dan kalian hanya bisa mencapai itu melalui perjalanan melewati 5 lembah, 5 atau 6, pokoknya lupa lagi lah berapa lembah harus dilewati sebelum sampai ke tujuan. Sebelum mulai perjalanan digambarkanlah peta perjalanan itu. Peta perjalanan itu yang kita sebut makomat itu. Dalam tulisan Faridudin Al-Attar, makomat itu tidak 6 seperti yang kita bicarakan di sini. Ada lembah tawakal, lembah ridho, lembah kerinduan. Nah, sebelum berangkat, banyak burung itu yang mengajukan keberatan. Walaupun mereka sepakat, mereka ingin mencintai Simurgh yang akan menjadi pusat kecintaan mereka, tapi ternyata ketika diajak untuk terbang menuju ke Jabal Kaf itu, satu demi satu burung itu mengajukan keberatannya. Burung bulbul mengajukan keberatan bahwa dia sudah kepalang jatuh cinta kepada bunga mawar. Sampai burung bulbul itu bercerita, bukankah mawar itu hanya merekah karena aku? Lihatlah bahwa putik-putiknya yang merah adalah ungkapan rasa malu bunga mawar karena kehadiranku. Jadi aku tidak lagi bisa memikirkan kecintaan yang lain karena aku sudah memperoleh kecintaan bunga mawar. Tentu dalam cerita itu lebih indah daripada apa yang saya sampaikan. Lalu burung hudhud berkata, tapi tidakkah kamu perhatikan bahwa bunga mawar itu hanya merekah sampai menjelang musim gugur. Ketika datang musim gugur, bunga mawar itu tidak lagi bisa merekah dan dia tidak lagi bisa tersenyum kepadamu. Burung hudhud bertanya, kenapa kau cintai sesuatu yang bisa habis karena pergantian musim? Kenapa tidak kau cintai dia yang abadi, yang tidak lekang karena panas, tidak hilang karena peredaran zaman? Sejumlah buku itu bercerita tentang proses burung yang ingin mencintai Tuhannya, yang di situ disebut Simurgh. Tapi akhirnya berangkat juga lah serombongan burung itu menempuh berbagai lembah itu, ribuan jumlahnya. Tapi di ujung perjalanan mereka berguguran di tengah jalan itu. Ada yang berguguran bahkan sebelum jalan. Tengah jalan mereka berguguran, dan di akhir perjalanan tinggal sedikit saja. Yang sampai di makom yang terakhir itu tinggal sedikit saja. Mirip-mirip kita ini yang hadir sekarang juga. Sebagian udah berguguran di tengah jalan. Dan yang akhirnya datang di sana itu hanya 30 burung saja. Hanya 30 burung yang sampai ke tujuan itu. Dan ketika sampai di sana mereka terkejut karena mereka di sana disambut oleh 30 burung lagi. Jadi ketika mereka memandang ke sana, ternyata Simurgh itu dalam bahasa Persia artinya 30 burung. Si itu 30, murgh burung. Lalu mereka heran, kenapa Anda 30? Lalu Simurgh berkata, karena kalian datang ke sini 30, maka aku pun menjadi 30. Kalau kalian datang 1, aku pun 1. Mereka melihat dirinya pada Simurgh itu. Itu akhir perjalanan itu. Dengan cara itulah Faridudin Al-Attar ingin menjelaskan konsep wahdatul wujud, bahwa ujung perjalanan kita adalah kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesatuan dengan Allah Ta'ala itu hanya bisa dicapai lewat mahabbah, kecintaan.